Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar mengungkapkan, tujuannya menyambangi kantor DPP PKS pada Selasa, tanggal 12 September tahun 2023, besok, untuk meningkatkan soliditas dukungan atas pencalonannya bersama Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kita berdua dengan Nasdem besok juga bersama Mas Anies akan bersilaturahmi dengan PKS di kantornya, kata Cak Imin saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, tanggal 11 September tahun 2023, malam. Tentu kita ingin kekuatan pendukung Amin. Anies Muhaimin, ini betul-betul solid, kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu. Muhaimin mengaku, baik dirinya maupun Anies tidak melakukan persiapan khusus untuk bersilaturahmi ke PKS. Namun, soal inti pembicaraan dalam pertemuan dengan PKS, Muhaimin masih belum mau mengungkapkannya. Besok kita lihatlah, kata Ketua Umum PKB itu. Terpisah, Anies mengatakan, mereka berdua akan datang bersama bersilaturahmi dan membawa rombongan dari kader elit PKB. Rencananya besok insya Allah besok akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB, kata Anies saat konferensi pers di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS dan kemudian bersilaturahmi di sana, sambung dia. Namun, Anies juga tidak menjelaskan secara rinci kedatangannya ke PKS apakah hanya sekadar bersilaturahmi atau membahas hal lain. Pokoknya besok kita ketemu begitu ya, nanti kita lihat besok insya Allah semuanya sama-sama. Nanti jadwal diumumkan, tutur Anies. Adapun kunjungan ke PKS ini juga pernah diungkapkan Cak Imin saat safari politik di Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Dia menyebut terus berupaya mendekati PKS yang merupakan partai koalisi yang hingga saat ini belum menyatakan dukungannya terhadap Cak Imin sebagai cawapres Anies. Terus, jalan terus, saya berupaya terus mendekati, insya Allah, dalam waktu dekat akan berkunjung ke PKS, katanya. Sebagaimana diketahui, PKS tidak hadir dalam dua agenda penting KPP, yakni pendeklarasian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Capres-Cawapres, pada tanggal 2 September tahun 2023. Kemudian, saat rapor konsolidasi pemenangan di Nasdem Tower pada tanggal 6 September tahun 2023. Namun, sebelumnya PKS menyatakan mereka tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Hanya saja, untuk mendukung Cak Imin sebagai bakal cawapres, PKS mengaku belum menentukan sikap. Mereka masih harus melalui proses di internal terkait penentuan bakal cawapres, yakni lewat Majelis Syuro. Pertama, tentu saja ini kehadiran Mas Anies pertama kali untuk lebih mengenal lebih dekat lagi dengan seluruh jajaran pengurus DPP PKB. Secara umum sudah saling kenal, tetapi ada yang masih belum detail kenalnya. Yang kedua, agendanya adalah mendengarkan visi, gagasan, agenda perjuangan, apalagi tema-tema perjuangan yang akan diusung oleh Mas Anies sebagai calon presiden dan sebagai nanti kalau menang. Visioning intinya itu. Yang ketiga tentu sudah mulai bicara teknis pemenangan, cara kerja pemenangan dan personal orang-orang yang akan ditugaskan di dalam bekerja melakukan pemenangan. Dan tentu kita juga membuat agenda-agenda serta rencana-rencana jangka pendek minggu depan, 2 minggu yang akan datang, dan bulan-bulan sampai pemilu di Februari 2024. Kita juga menyiapkan berbagai pemetaan yang akan menjadi action pemenangan pasangan Mas Anies dan saya. Demikian, saya persilakan Mas Anies singkat menyampaikan apa saja yang menjadi pembicaraan dan apa yang Mas Anies ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Meneruskan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Cawapres, bahwa Pak Muhaimin Iskandar, bahwa kami tadi melakukan beberapa fase pertemuan. Pertama adalah
dialog dengan jajaran DPP. Ini adalah seperti disampaikan kali pertama kami bersilaturahmi langsung dengan semua jajaran DPP, walaupun secara pribadi dengan masing-masing pimpinan itu sudah berinteraksi amat panjang. Sebagian adalah teman-teman dari zaman aktivis di tahun 90-an. Jadi ini adalah pertemuan di dalam konteks institusi pertama, tetapi secara personal sudah panjang. Dan yang kedua, tadi di dalam pertemuan itu juga kami sampaikan bahwa PKB adalah sebuah partai yang memiliki amanat dari masyarakat, dari rakyat pemilihnya. Dan kali ini menuju pemilu, menuju pilpres, saya diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian dari amanat itu menjadi calon presiden yang diusung oleh PKB. Kami sampaikan terima kasih atas amanat yang dititipkan. Insya Allah amanat ini akan diemban dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah dengan bekerja bersama kita berdua, insya Allah kita akan bisa menjadi sebuah kerjasama untuk kebaikan bagi bangsa dan negara. Jadi kedua, apresiasi dari kami dan terima kasih atas amanatnya. Lalu sesudah itu kita ada sesi pendalaman, visioning tadi, menyamakan visi, menyamakan yang menjadi pandangan kita ke depan. Karena visi itu adalah pandangan, dan kita ingin pandangan kita sama. Agenda-agenda besar yang hendak kita lakukan, kita ingin Indonesia yang kemajuannya dirasakan oleh semua. Kita ingin ada kesetaraan kesempatan. Kita ingin agar keluarga-keluarga di Indonesia dimanapun mereka berada punya kesetaraan kesempatan untuk dapat pendidikan yang baik, untuk dapat pelayanan kesehatan yang baik, untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok yang murah, yang terjangkau, dan juga untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik. Kesetaraan ini yang menjadi visi kita. Dalam bahasa sederhananya, kita ingin agar perintah konstitusi yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kalimat terakhir itu terlaksana, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan cita-cita pribadi, ini bukan agenda pribadi, ini adalah turunan dan terjemahan dari komitmen bernegara yang dibuat ketika Republik ini berdiri. Ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi kita melakukan diskusi yang intensif, dan saya bersyukur sekali bahwa dalam ruangan ini ketika kita berdiskusi ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari PKB yang sangat menguasai teknokrasi, sangat menguasai kebijakan-kebijakan, yang bicara berbagai sektor. Tadi masing-masing menyampaikan apa-apa saja PR-PR utama. Jadi percakapan tentang kebijakan itu mendominasi obrolan kita tadi. Jadi visioningnya mencerminkan bahwa kita memang bekerja bersama untuk perubahan yang diwujudkan dalam kebijakan. Bukan sekedar berbicara tentang bagaimana memenangkan, tapi bagaimana membawa misi. Misi itulah yang kita emban. Kita ingin menghadirkan keadilan. Untuk bisa melakukan itu harus ada kebijakan. Untuk bisa melakukan kebijakan harus ada kewenangan. Untuk bisa kewenangan melalui proses demokrasi lewat pemilu dan pilpres. Untuk bisa pemilu dan pilpres berhasil, kita harus konsolidasi. Jadi fasenya konsolidasi, proses demokrasi, kewenangan, perubahan, dan insya Allah nanti dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jadi itu yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang untuk semuanya. Meneruskan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Cawapres, bahwa Pak Muhaimin Iskandar disampaikan kali pertama kami bersilaturahmi langsung dengan semua jajaran DPP, walaupun secara pribadi dengan masing-masing pimpinan itu sudah berinteraksi amat panjang. Sebagian adalah teman-teman dari zaman aktivis di tahun 90-an. Jadi ini adalah pertemuan
di dalam konteks institusi pertama, tetapi secara personal sudah panjang. Dan yang kedua, tadi di dalam kepercayaan untuk mengemban sebagian dari amanat itu menjadi calon presiden yang diusung oleh PKB. Kami sampaikan tujuannya dirasakan oleh semua. Kita ingin ada kesetaraan kesempatan. Kita ingin 145 kalimat terakhir itu terlaksana, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan cita-cita pribadi, ini bukan agenda pribadi, ini adalah turunan dan terjemahan dari komitmen bernegara yang dibuat ketika Republik ini berdiri. Ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi kita melakukan diskusi yang intensif dan saya bersyukur sekali bahwa dalam ruangan ini ketika kita berdiskusi ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari PKB yang sangat menguasai teknokrasi, sangat menguasai kebijakan-kebijakan yang bicara berbagai sektor. Tadi masing-masing menyampaikan apa-apa saja PR-PR utama. Jadi percakapan tentang kebijakan itu mendominasi obrolan kita tadi. Jadi visioningnya mencerminkan bahwa kita memang bekerja bersama untuk perubahan yang diwujudkan dalam kebijakan. Bukan sekedar berbicara tentang bagaimana memenangkan, tapi bagaimana membawa misi. Misi itulah yang kita emban. Kita ingin menghadirkan keadilan. Untuk bisa melakukan itu harus ada kebijakan. Untuk bisa melakukan kebijakan harus ada kewenangan. Untuk bisa kewenangan melalui proses demokrasi lewat pemilu dan pilpres. Untuk bisa pemilu dan pilpres berhasil, kita harus konsolidasi. Jadi fasenya konsolidasi, proses demokrasi. Tadi secara garis besar kita membahas, tapi nanti kita akan duduk sama-sama. Jadi pembahasannya adalah bersama-sama seluruh anggota partai koalisi, baik PKB, PKS, Nasdem, nanti duduk sama-sama untuk kemudian menyusun tim pemenangan dan terutama juga personalianya. Pak, jadwal pertemuan dengan PKS sama Nasdem. Ya, nanti kabarin sebentar. Infonya besok dari DPP PKS akan datang ke dari DPP PKB akan ke PKS sore. Apakah benar juga sudah nanya ke Gus Imin, katanya tergantung Pak Anies gimana? Satu lagi Pak, terkait dengan 5 miliar dana desa yang mengenaikan sama Gus Imin, dari Pak Anies seperti apa pandangannya? Dana desa yang mengenaikan 5 miliar kemarin Gus Imin sudah mention itu. Ada lagi biar sekalian aja. Yuk. Oke Pak, terkait rencana pemajuan jadwal pendaftaran capres dan cawapres, tanggapan dari pasangan Amin bagaimana? Kemudian tadi apakah juga membicarakan strategi khusus untuk mendongkrak suara, karena mengingat elektabilitas dari survei dari Amin selalu di bawah. Kemudian yang terakhir, KPU mewajibkan peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye. Gimana strategi dari Amin untuk melaporkan dana kampanye tersebut? Terima kasih. Ya. Pak, dari TV1 tadi kan disampaikan tentang visi misi ke depannya seperti apa. Apakah pembahasan ini juga mensertakan komunikasi dengan PKS? Itu yang pertama. Kemudian untuk Gus Muhaimin, tadi kan disampaikan oleh Pak Anies mengenai visi misinya ini menjadi perubahan. Ternyata posisi PKB saat ini bersama dengan koalisi pemerintah. Bagaimana tanggapan dari Gus Muhaimin mengenai visi misi perubahan tersebut? Ya, gini. Saya jawab dulu yang pertama tentang penjadwalan. Kita siap, kalau mau lebih awal juga insya Allah kita siap. Jadi mudah-mudahan dari sisi kami bisa sampaikan kapan saja itu harus dilakukan, kita akan siap kerjakan. Kemudian terkait dengan survei, saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa kami sudah sangat berpengalaman di nomor 3 kan, dan itu memang lebih baik begitu. Insya Allah nanti kita akan lihat perkembangannya di minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan. Di Jakarta belum pernah dalam survei kita di posisi nomor 2, apalagi nomor 1. Tapi ketika hasil pilkada keluar, kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Kemudian soal oh ya, rencana besok insya Allah akan silaturahmi
bersama-sama DPP PKS bersama tim PKB. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS dan kemudian bersilaturahmi bersama di sana. Kemudian apalagi yang tadi? Oh, nah, kebijakan-kebijakan sekarang kita sedang melakukan proses sinkronisasi. Jadi seperti waktu itu telah saya sampaikan, di dalam proses kampanye ini ada dua track. Satu track kampanye dan pemenangan, satu track penyusunan kebijakan. Nah, track penyusunan kebijakan ini kita melakukan sinkronisasi karena masing-masing memiliki rencana yang harus kita sinkronkan supaya sama. Tapi komitmen kita adalah memberikan kesetaraan kesempatan. Kenapa dulu ada niat yang sangat baik dari PKB, rencana yang sangat baik dari PKB? Karena kita ingin desa kita maju. Kita tidak ingin desa kita tertinggal. Dan kita ingin ada kesempatan yang setara agar kue APBN itu, anggaran yang besar itu dirasakan oleh lebih banyak lagi unsur bangsa Indonesia. Jadi prinsipnya adalah sama, tinggal nanti pengaturannya kita bahas sama-sama. Saya rasa cukup ya. Oh, Anda tadi. Oh begini, yang terkait perubahan, kita berbicara tentang 2024 ke depan. 2024 ke depan. Jadi kita merencanakan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan di dalam penyusunan kebijakan, sehingga kemajuan yang sekarang sudah dilakukan bisa diteruskan dengan memasukkan unsur keadilan. Dan kemajuan yang terjadi di bangsa ini tidak dimulai 2 tahun lalu, 7 tahun lalu, tapi dimulai sejak Indonesia merdeka. Berganti silih datang pemimpin dan masing-masing era melanjutkan, menambah, mengubah. Jadi ini adalah satu rangkaian, bukan sekedar kita berbicara tentang 1-2 tahun, tapi rangkaian 78 tahun perjalanan bangsa kita. Gitu ya. Izin Pak, tadi kan kalau misalkan besok PKB akhirnya bertemu dengan PKS, apakah ini sudah ada sinyal kalau PKS mendukung PAS dan Muhaimin? Pokoknya besok kita ketemu ya. Nanti kita ya besok ya, insya Allah semuanya sama-sama ya. Oke, cukup teman-teman, terima kasih. Cukup itu dulu, besok aja dilihat ya. Oke, terima kasih. Nanti jadwalnya pasti diumumin ya. Bersama tim PKB, jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS dan kemudian bersilaturahmi bersama di sana. Kemudian apalagi yang tadi? Oh, nah, kebijakan-kebijakan sekarang kita sedang melakukan proses sinkronisasi. Jadi seperti waktu itu telah saya sampaikan, di dalam proses kampanye ini ada dua track. Satu track kampanye dan pemenangan, satu track penyusunan kebijakan. Nah, track penyusunan kebijakan ini kita melakukan sinkronisasi karena masing-masing memiliki rencana yang harus kita sinkronkan supaya sama. Tapi komitmen kita adalah memberikan kesetaraan kesempatan. Kenapa dulu ada niat yang sangat baik dari PKB, rencana yang sangat baik dari PKB? Karena kita ingin desa kita maju. Kita tidak ingin desa kita tertinggal. Dan kita ingin ada kesempatan yang setara agar kue APBN itu, anggaran yang besar itu dirasakan oleh lebih banyak lagi unsur bangsa Indonesia. Jadi prinsipnya adalah sama, tinggal nanti pengaturannya kita bahas sama-sama. Saya rasa cukup ya. Oh, Anda tadi. Oh begini, yang terkait perubahan, kita berbicara tentang 2024 ke depan. 2024 ke depan. Jadi kita merencanakan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan di dalam penyusunan kebijakan, sehingga kemajuan yang sekarang sudah dilakukan bisa diteruskan dengan memasukkan unsur keadilan. Dan kemajuan yang terjadi di bangsa ini tidak dimulai 2 tahun lalu, 7 tahun lalu, tapi dimulai sejak Indonesia merdeka. Berganti silih datang pemimpin dan masing-masing era melanjutkan, menambah, mengubah. Jadi ini adalah satu rangkaian, bukan sekedar
kita berbicara tentang 1-2 tahun, tapi rangkaian 78 tahun perjalanan bangsa kita, gitu ya. Izin Pak, tadi kan kalau misalkan besok PKB akhirnya bergabung dengan PKS, apakah ini sudah ada sinyal kalau PKS mendukung Pak Anies dan Gus Muhaimin? Pokoknya besok kita ketemu, ya. Nah, nanti kita ya besok ya. Insya Allah semuanya sama-sama, ya. Oke, cukup teman-teman, terima kasih. Besok ketemu sama Nasdem juga nggak Pak? Cukup itu dulu, besok kita dilihat ya. Oke, terima kasih. Siangnya jam berapa Pak? Nanti jadwalnya pasti diumumin, Oh, siap. ya. Pasti diumumin. Oke, thank you, makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kiri Pak. Kiri lagi Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Caimin. Kiri. Caimin. Kasih semuanya ya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar mengungkapkan, tujuannya menyambangi kantor DPP PKS pada Selasa, tanggal 12 September tahun 2023, besok, untuk meningkatkan soliditas dukungan atas pencalonannya bersama Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kita berdua dengan Nasdem besok juga bersama Mas Anies akan bersilaturahmi dengan PKS di kantornya, kata Cak Imin saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, tanggal 11 September tahun 2023, malam. Tentu kita ingin kekuatan pendukung Amin. Anies Muhaimin, ini betul-betul solid, kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu. Muhaimin mengaku, baik dirinya maupun Anies tidak melakukan persiapan khusus untuk bersilaturahmi ke PKS. Namun, soal inti pembicaraan dalam pertemuan dengan PKS, Muhaimin masih belum mau mengungkapkannya. Ya besok kita lihatlah, kata Ketua Umum PKB itu. Terpisah, Anies mengatakan, mereka berdua akan datang bersama bersilaturahmi dan membawa rombongan dari kader elit PKB. Rencananya besok insya Allah besok akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB, kata Anies saat konferensi pers di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS dan kemudian bersilaturahmi di sana, sambung dia. Namun, Anies juga tidak menjelaskan secara rinci kedatangannya ke PKS apakah hanya sekadar bersilaturahmi atau membahas hal lain. Pokoknya besok kita ketemu begitu ya, nanti kita lihat besok insya Allah semuanya sama-sama. Nanti jadwal diumumkan, tutur Anies. Adapun kunjungan ke PKS ini juga pernah diungkapkan Cak Imin saat safari politik di Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Dia menyebut terus berupaya mendekati PKS yang merupakan partai koalisi yang hingga saat ini belum menyatakan dukungannya terhadap Cak Imin sebagai cawapres Anies. Terus, jalan terus, saya berupaya terus mendekati, insya Allah, dalam waktu dekat akan berkunjung ke PKS, katanya. Sebagaimana diketahui, PKS tidak hadir dalam dua agenda penting KPP, yakni pendeklarasian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Capres-Cawapres, pada tanggal 2 September tahun 2023. Kemudian, saat rapor konsolidasi pemenangan di Nasdem Tower pada tanggal 6 September tahun 2023. Namun, sebelumnya PKS menyatakan mereka tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Hanya saja, untuk mendukung Cak Imin sebagai bakal cawapres, PKS mengaku belum menentukan sikap. Mereka masih harus melalui proses di internal terkait penentuan bakal cawapres, yakni lewat Majelis Syuro. Pertama, tentu saja ini kehadiran Mas Anies pertama kali untuk lebih mengenal lebih dekat lagi dengan seluruh jajaran pengurus DPP PKB. Secara umum sudah saling kenal, tetapi ada yang masih belum detail kenalnya. Yang kedua, agendanya adalah mendengarkan visi, gagasan, agenda perjuangan, apalagi tema-tema perjuangan yang akan diusung oleh Mas Anies sebagai calon presiden dan sebagai nanti kalau menang. Visioning intinya itu.
Yang ketiga tentu sudah mulai bicara teknis pemenangan, cara kerja pemenangan dan personal orang-orang yang akan ditugaskan di dalam bekerja melakukan pemenangan. Dan tentu kita juga membuat agenda-agenda serta rencana-rencana jangka pendek minggu depan, 2 minggu yang akan datang, dan bulan-bulan sampai pemilu di Februari 2024. Kita juga menyiapkan berbagai pemetaan yang akan menjadi action pemenangan pasangan Mas Anies dan saya. Demikian, saya persilakan Mas Anies singkat menyampaikan apa saja yang menjadi pembicaraan dan apa yang Mas Anies ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Meneruskan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Cawapres, bahwa Pak Muhaimin Iskandar, bahwa kami tadi melakukan beberapa fase pertemuan. Pertama adalah dialog dengan jajaran DPP. Ini adalah seperti disampaikan, kali pertama kami bersilaturahmi langsung dengan semua jajaran DPP, walaupun secara pribadi dengan masing-masing pimpinan itu sudah berinteraksi amat panjang. Sebagian adalah teman-teman dari zaman aktivis di tahun 90-an. Jadi ini adalah pertemuan di dalam konteks institusi pertama, tetapi secara personal sudah panjang. Dan yang kedua, tadi di dalam pertemuan itu juga kami sampaikan bahwa PKB adalah sebuah partai yang memiliki amanat dari masyarakat, dari rakyat pemilihnya. Dan kali ini menuju pemilu, menuju pilpres, saya diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian dari amanat itu menjadi calon presiden yang diusung oleh PKB. Kami sampaikan terima kasih atas amanat yang dititipkan. Insya Allah amanat ini akan diemban dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah dengan bekerja bersama kita berdua, insya Allah kita akan bisa menjadi sebuah kerjasama untuk kebaikan bagi bangsa dan negara. Jadi kedua, apresiasi dari kami dan terima kasih atas amanatnya. Lalu sesudah itu kita ada sesi pendalaman, visioning tadi, menyamakan visi, menyamakan yang menjadi pandangan kita ke depan. Karena visi itu adalah pandangan dan kita ingin pandangan kita sama, agenda-agenda besar yang hendak kita lakukan. Kita ingin Indonesia yang kemajuannya dirasakan oleh semua. Kita ingin ada kesetaraan kesempatan. Kita ingin agar keluarga-keluarga di Indonesia dimanapun mereka berada punya kesetaraan kesempatan untuk dapat pendidikan yang baik, untuk dapat pelayanan kesehatan yang baik, untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok yang murah, yang terjangkau, dan juga untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik. Kesetaraan ini yang menjadi visi kita. Dalam bahasa sederhananya, kita ingin agar perintah konstitusi yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kalimat terakhir itu terlaksana, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan cita-cita pribadi, ini bukan agenda pribadi, ini adalah turunan dan terjemahan dari komitmen bernegara yang dibuat ketika Republik ini berdiri. Ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi kita melakukan diskusi yang intensif dan saya bersyukur sekali bahwa dalam ruangan ini ketika kita berdiskusi ketemu dengan pimpinan-pimpinan
dari PKB yang sangat menguasai teknokrasi, sangat menguasai kebijakan-kebijakan, yang bicara berbagai sektor. Tadi masing-masing menyampaikan apa-apa saja PR-PR utama. Jadi percakapan tentang kebijakan itu mendominasi obrolan kita tadi. Jadi visioningnya mencerminkan bahwa kita memang bekerja bersama untuk perubahan yang diwujudkan dalam kebijakan. Bukan sekedar berbicara tentang bagaimana memenangkan, tapi bagaimana membawa misi. Misi itulah yang kita emban. Kita ingin menghadirkan keadilan. Untuk bisa melakukan itu harus ada kebijakan. Untuk bisa melakukan kebijakan harus ada kewenangan. Untuk bisa kewenangan melalui proses demokrasi lewat pemilu dan pilpres. Untuk bisa pemilu dan pilpres berhasil, kita harus konsolidasi. Jadi fasenya konsolidasi, proses demokrasi, kewenangan, perubahan, dan insya Allah nanti dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jadi itu yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Meneruskan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Cawapres, bahwa Pak Muhaimin Iskandar disampaikan kali pertama kami bersilaturahmi langsung dengan semua jajaran DPP, walaupun secara pribadi dengan masing-masing pimpinan itu sudah berinteraksi amat panjang. Sebagian adalah teman-teman dari zaman aktivis di tahun 90-an. Jadi ini adalah pertemuan di dalam konteks institusi pertama, tetapi secara personal sudah panjang. Dan yang kedua, tadi di dalam kepercayaan untuk mengemban sebagian dari amanat itu menjadi calon presiden yang diusung oleh PKB. Kami sampaikan tujuannya dirasakan oleh semua. Kita ingin ada kesetaraan kesempatan. Kita ingin 145 kalimat terakhir itu terlaksana, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan cita-cita pribadi, ini bukan agenda pribadi, ini adalah turunan dan terjemahan dari komitmen bernegara yang dibuat ketika Republik ini berdiri. Ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi kita melakukan diskusi yang intensif dan saya bersyukur sekali bahwa dalam ruangan ini ketika kita berdiskusi ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari PKB yang sangat menguasai teknokrasi, sangat menguasai kebijakan-kebijakan, yang bicara berbagai sektor. Tadi masing-masing menyampaikan apa-apa saja PR-PR utama. Jadi percakapan tentang kebijakan itu mendominasi obrolan kita tadi. Jadi visioningnya mencerminkan bahwa kita memang bekerja bersama untuk perubahan yang diwujudkan dalam kebijakan. Bukan sekedar berbicara tentang bagaimana memenangkan, tapi bagaimana membawa misi. Misi itulah yang kita emban. Kita ingin menghadirkan keadilan. Untuk bisa melakukan itu harus ada kebijakan. Untuk bisa melakukan kebijakan harus ada kewenangan. Untuk bisa kewenangan melalui proses demokrasi lewat pemilu dan pilpres. Untuk bisa pemilu dan pilpres berhasil, kita harus konsolidasi. Jadi fasenya konsolidasi, proses demokrasi. Tadi secara garis besar kita membahas, tapi nanti kita akan duduk sama-sama. Jadi pembahasannya adalah bersama-sama seluruh anggota partai koalisi, baik PKB, PKS, Nasdem, nanti duduk sama-sama untuk kemudian menyusun tim pemenangan dan terutama juga personalianya. Pak, jadwal pertemuan dengan PKS sama Ya, nanti enggak ada sebentar. Semuanya besok dari DPP PKS akan datang ke dari DPP PKB akan ke PKS sore. Apakah benar juga sudah nanya ke Gus Imin, katanya tergantung Pak Anies gimana? Satu lagi Pak, terkait dengan 5 miliar dana desa yang mengenaikan sama Gus Imin, dari Pak Anies seperti apa? Dana desa yang mengenaikan 5 miliar kemarin Gus Imin sudah mention itu. Ada lagi biar sekalian aja. Yuk. Oke Pak, terkait rencana pemajuan jadwal pendaftaran capres dan cawapres, tanggapan dari pasangan Amin bagaimana?
Kemudian tadi apakah juga membicarakan strategi khusus untuk mendongkrak suara karena mengingat elektabilitas dari survei dari Amin selalu di bawah. Kemudian yang terakhir, KPU mewajibkan peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye. Gimana strategi dari Amin untuk melaporkan dana kampanye tersebut? Terima kasih. Ya. Oke Pak, dari TV1 tadi kan disampaikan tentang visi misi ke depannya seperti apa. Apakah pembahasan ini juga mempesertakan komunikasi dengan PKS? Itu yang pertama. Kemudian untuk Gus Muhaimin, tadi kan disampaikan oleh Pak Anies mengenai visi misinya ini menjadi perubahan. Ternyata posisi PKB saat ini bersama dengan koalisi pemerintah. Bagaimana tanggapan dari Gus Muhaimin terkait visi misi perubahan tersebut? Ya, gini. Saya jawab dulu yang pertama tentang penjadwalan. Kita siap, kalau mau lebih awal juga insya Allah kita siap. Jadi mudah-mudahan dari sisi kami bisa sampaikan kapan saja itu harus dilakukan, kita akan siap kerjakan. Kemudian terkait dengan survei, saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa kami sudah sangat berpengalaman di nomor 3 kan, dan itu memang lebih baik begitu. Insya Allah nanti kita akan lihat perkembangannya di minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan. Di Jakarta belum pernah dalam survei kita di posisi nomor 2, apalagi nomor 1. Tapi ketika hasil pilkada keluar, kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Kemudian soal rencana besok insya Allah akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS dan kemudian bersilaturahmi bersama di sana. Kemudian apalagi yang tanya? Kebijakan sekarang kita sedang melakukan proses sinkronisasi. Jadi seperti waktu itu telah saya sampaikan, di dalam proses kampanye ini ada dua track. Satu track kampanye dan pemenangan, satu track penyusunan kebijakan. Nah, track penyusunan kebijakan ini kita melakukan sinkronisasi karena masing-masing memiliki rencana yang harus kita sinkronkan supaya sama. Tapi komitmen kita adalah memberikan kesetaraan kesempatan. Kenapa dulu ada niat yang sangat baik dari PKB, rencana yang sangat baik dari PKB? Karena kita ingin desa kita maju. Kita tidak ingin desa kita tertinggal, dan kita ingin ada kesempatan yang setara agar kue APBN itu, anggaran yang besar itu dirasakan oleh lebih banyak lagi unsur bangsa Indonesia. Jadi prinsipnya adalah sama, tinggal nanti pengaturannya kita bahas sama-sama. Saya rasa cukup ya. Anda tadi. Begini, yang terkait perubahan, kita berbicara tentang 2024 ke depan. 20 ke depan. Jadi kita merencanakan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan di dalam penyusunan kebijakan, sehingga kemajuan yang sekarang sudah dilakukan bisa diteruskan dengan memasukkan unsur keadilan. Dan kemajuan yang terjadi di bangsa ini tidak dimulai 2 tahun lalu, 7 tahun lalu, tapi dimulai sejak Indonesia merdeka. Berganti silih datang pemimpin, dan masing-masing era melanjutkan, menambah, mengubah. Jadi ini adalah satu rangkaian, bukan sekedar kita berbicara tentang 1-2 tahun, tapi rangkaian 78 tahun perjalanan bangsa kita. Gitu ya. Izin Pak, tadi kan kalau misalkan besok PKB akhirnya bertemu dengan PKS, apakah ini sudah ada sinyal kalau PKS mendukung PAS dan Gus Muhaimin? Pokoknya besok kita ketemu ya. Nanti kita ya besok ya, insya Allah semuanya sama-sama ya. Oke, cukup teman-teman, terima kasih. Sama Nasdem juga nggak Pak? Cukup itu dulu, besok aja dulu ya. Oke, terima kasih. Nanti jadwalnya pasti diumumin ya. Bersama tim PKB, jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS dan kemudian bersilaturahmi bersama di sana. Kemudian apalagi yang tadi? Kebijakan sekarang kita sedang melakukan proses sinkronisasi. Jadi seperti waktu itu telah saya sampaikan, di dalam proses kampanye ini ada dua track.
Satu track kampanye dan pemenangan, satu track penyusunan kebijakan. Nah, track penyusunan kebijakan ini kita melakukan sinkronisasi karena masing-masing memiliki rencana yang harus kita sinkronkan supaya sama. Tapi komitmen kita adalah memberikan kesetaraan kesempatan. Kenapa dulu ada niat yang sangat baik dari PKB, rencana yang sangat baik dari PKB? Karena kita ingin desa kita maju. Kita tidak ingin desa kita tertinggal, dan kita ingin ada kesempatan yang setara agar kue APBN itu, anggaran yang besar itu dirasakan oleh lebih banyak lagi unsur bangsa Indonesia. Jadi prinsipnya adalah sama, tinggal nanti pengaturannya kita bahas sama-sama. Saya rasa cukup ya. Ada tadi? Oh begini, yang terkait perubahan, kita berbicara tentang 2024 ke depan. 2024 ke depan. Jadi kita merencanakan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan di dalam penyusunan kebijakan, sehingga kemajuan yang sekarang sudah dilakukan bisa diteruskan dengan memasukkan unsur keadilan. Dan kemajuan yang terjadi di bangsa ini tidak dimulai 2 tahun lalu, 7 tahun lalu, tapi dimulai sejak Indonesia merdeka. Berganti silih datang pemimpin, dan masing-masing era melanjutkan, menambah, mengubah. Jadi ini adalah satu rangkaian, bukan sekedar kita berbicara tentang 1-2 tahun, tapi rangkaian 78 tahun perjalanan bangsa kita. Gitu ya. Izin Pak, tadi kan kalau misalkan besok PKB akhirnya bertemu dengan PKS, apakah ini sudah ada sinyal kalau PKS mendukung Pak Anies dan Gus Muhaimin? Pokoknya besok kita ketemu ya. Nanti kita ya besok ya. Insya Allah semuanya sama-sama ya. Oke, cukup teman-teman. Terima kasih. Besok ketemu sama Nasdem juga nggak Pak? Ya, cukup itu dulu. Besok aja dilihat ya. Oke, terima kasih. Siangnya jam berapa Pak? Nanti jadwalnya pasti diumumin. Oh, siap. Ya. Pasti diumumin. Oke, thank you. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kiri Pak. Kiri lagi Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Caimin kiri. Caimin. Kasih semuanya ya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar mengungkapkan, tujuannya menyambangi kantor DPP PKS pada Selasa, tanggal 12 September tahun 2023, besok, untuk meningkatkan soliditas dukungan atas pencalonannya bersama Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kita berdua dengan Nasdem besok juga bersama Mas Anies akan bersilaturahmi dengan PKS di kantornya, kata Cak Imin saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, tanggal 11 September tahun 2023, malam. Tentu kita ingin kekuatan pendukung Amin. Anies Muhaimin, ini betul-betul solid, kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu. Muhaimin mengaku, baik dirinya maupun Anies tidak melakukan persiapan khusus untuk bersilaturahmi ke PKS. Namun, soal inti pembicaraan dalam pertemuan dengan PKS, Muhaimin masih belum mau mengungkapkannya. Ya besok kita lihatlah, kata Ketua Umum PKB itu. Terpisah, Anies mengatakan, mereka berdua akan datang bersama bersilaturahmi dan membawa rombongan dari kader elit PKB. Rencananya besok insya Allah besok akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB, kata Anies saat konferensi pers di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS dan kemudian bersilaturahmi di sana, sambung dia. Namun, Anies juga tidak menjelaskan secara rinci kedatangannya ke PKS apakah hanya sekadar bersilaturahmi atau membahas hal lain. Pokoknya besok kita ketemu begitu ya, nanti kita lihat besok insya Allah semuanya sama-sama. Nanti jadwal diumumkan, tutur Anies. Adapun kunjungan ke PKS ini juga pernah diungkapkan Cak Imin saat safari politik di Jombang, Jawa Timur,
Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Dia menyebut terus berupaya mendekati PKS yang merupakan partai koalisi yang hingga saat ini belum menyatakan dukungannya terhadap Cak Imin sebagai cawapres Anies. Terus, jalan terus. Saya berupaya terus mendekati. Insya Allah, dalam waktu dekat akan berkunjung ke PKS, katanya. Sebagaimana diketahui, PKS tidak hadir dalam dua agenda penting KPP, yakni pendeklarasian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Capres-Cawapres, pada tanggal 2 September tahun 2023. Kemudian, saat rapat konsolidasi pemenangan di Nasdem Tower pada tanggal 6 September tahun 2023. Namun, sebelumnya PKS menyatakan mereka tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Hanya saja, untuk mendukung Cak Imin sebagai bakal cawapres, PKS mengaku belum menentukan sikap. Mereka masih harus melalui proses di internal terkait penentuan bakal cawapres, yakni lewat Majelis Syuro. Pertama, tentu saja ini kehadiran Mas Anies pertama kali untuk lebih mengenal lebih dekat lagi dengan seluruh jajaran pengurus DPP PKB. Secara umum sudah saling kenal, tetapi ada yang masih belum detail kenalnya. Yang kedua, agendanya adalah mendengarkan visi, gagasan, agenda perjuangan, apalagi tema-tema perjuangan yang akan diusung oleh Mas Anies sebagai calon presiden dan sebagai nanti kalau menang. Visioning intinya itu. Yang ketiga tentu sudah mulai bicara teknis pemenangan, cara kerja pemenangan dan personal orang-orang yang akan ditugaskan di dalam bekerja melakukan pemenangan. Dan tentu kita juga membuat agenda-agenda serta rencana-rencana jangka pendek minggu depan, 2 minggu yang akan datang, dan bulan-bulan sampai pemilu di Februari 2024. Kita juga menyiapkan berbagai pemetaan yang akan menjadi action pemenangan pasangan Mas Anies dan saya. Demikian, saya persilakan Mas Anies singkat menyampaikan apa saja yang menjadi pembicaraan dan apa yang Mas Anies ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Meneruskan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Cawapres, bahwa Pak Muhaimin Iskandar, bahwa kami tadi melakukan beberapa fase pertemuan. Pertama adalah dialog dengan jajaran DPP. Ini adalah seperti disampaikan kali pertama kami bersilaturahmi langsung dengan semua jajaran DPP, walaupun secara pribadi dengan masing-masing pimpinan itu sudah berinteraksi amat panjang. Sebagian adalah teman-teman dari zaman aktivis di tahun 90-an. Jadi ini adalah pertemuan di dalam konteks institusi pertama, tetapi secara personal sudah panjang. Dan yang kedua, tadi di dalam pertemuan itu juga kami sampaikan bahwa PKB adalah sebuah partai yang memiliki amanat dari masyarakat, dari rakyat pemilihnya. Dan kali ini menuju pemilu, menuju pilpres, saya diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian dari amanat itu menjadi calon presiden yang diusung oleh PKB. Kami sampaikan terima kasih atas amanat yang dititipkan. Insya Allah amanat ini akan diemban dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah dengan bekerja bersama kita berdua, insya Allah kita akan bisa menjadi sebuah kerjasama untuk kebaikan bagi bangsa dan negara. Jadi kedua, apresiasi dari kami dan terima kasih atas amanatnya. Lalu sesudah itu kita ada sesi pendalaman
visioning tadi, menyamakan visi, menyamakan yang menjadi pandangan kita ke depan. Karena visi itu adalah pandangan, dan kita ingin pandangan kita sama, agenda-agenda besar yang hendak kita lakukan. Kita ingin Indonesia yang kemajuannya dirasakan oleh semua. Kita ingin ada kesetaraan kesempatan. Kita ingin agar keluarga-keluarga di Indonesia dimanapun mereka berada punya kesetaraan kesempatan untuk dapat pendidikan yang baik, untuk dapat pelayanan kesehatan yang baik, untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok yang murah, yang terjangkau, dan juga untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik. Kesetaraan ini yang menjadi visi kita. Dalam bahasa sederhananya, kita ingin agar perintah konstitusi yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kalimat terakhir itu terlaksana, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan cita-cita pribadi, ini bukan agenda pribadi, ini adalah turunan dan terjemahan dari komitmen bernegara yang dibuat ketika Republik ini berdiri. Ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi kita melakukan diskusi yang intensif, dan saya bersyukur sekali bahwa dalam ruangan ini ketika kita berdiskusi ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari PKB yang sangat menguasai teknokrasi, sangat menguasai kebijakan-kebijakan, yang bicara berbagai sektor. Tadi masing-masing menyampaikan apa-apa saja PR-PR utama. Jadi percakapan tentang kebijakan itu mendominasi obrolan kita tadi. Jadi visioningnya mencerminkan bahwa kita memang bekerja bersama untuk perubahan yang diwujudkan dalam kebijakan. Bukan sekedar berbicara tentang bagaimana memenangkan, tapi bagaimana membawa misi. Misi itulah yang kita emban. Kita ingin menghadirkan keadilan. Untuk bisa melakukan itu harus ada kebijakan. Untuk bisa melakukan kebijakan harus ada kewenangan. Untuk bisa kewenangan melalui proses demokrasi lewat pemilu dan pilpres. Untuk bisa pemilu dan pilpres berhasil, kita harus konsolidasi. Jadi fasenya konsolidasi, proses demokrasi, kewenangan, perubahan, dan insya Allah nanti dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jadi itu yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang untuk semuanya. Meneruskan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Cawapres, bahwa Pak Muhaimin Iskandar disampaikan kali pertama kami bersilaturahmi langsung dengan semua jajaran DPP, walaupun secara pribadi dengan masing-masing pimpinan itu sudah berinteraksi amat panjang. Sebagian adalah teman-teman dari zaman aktivis di tahun 90-an. Jadi ini adalah pertemuan di dalam konteks institusi pertama, tetapi secara personal sudah panjang. Dan yang kedua, tadi di dalam kepercayaan untuk mengemban sebagian dari amanat itu menjadi calon presiden yang diusung oleh PKB. Kami sampaikan tujuannya dirasakan oleh semua. Kita ingin ada kesetaraan kesempatan. Kita ingin 1945 kalimat terakhir itu terlaksana, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan cita-cita pribadi, ini bukan agenda pribadi, ini adalah turunan dan terjemahan dari komitmen bernegara yang dibuat ketika Republik ini berdiri. Ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi kita melakukan diskusi yang intensif, dan saya bersyukur sekali bahwa dalam ruangan ini ketika kita berdiskusi ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari PKB yang sangat menguasai teknokrasi, sangat menguasai kebijakan-kebijakan, yang bicara berbagai sektor. Tadi masing-masing menyampaikan apa-apa saja PR-PR utama. Jadi percakapan tentang kebijakan itu mendominasi obrolan kita tadi. Jadi visioningnya mencerminkan bahwa kita memang bekerja bersama untuk
perubahan yang diwujudkan dalam kebijakan. Bukan sekedar berbicara tentang bagaimana memenangkan, tapi bagaimana membawa visi. Misi itulah yang kita emban. Kita ingin menghadirkan keadilan. Untuk bisa melakukan itu harus ada kebijakan. Untuk bisa melakukan kebijakan harus ada kewenangan. Untuk bisa kewenangan melalui proses demokrasi lewat pemilu dan pilpres. Untuk bisa pemilu dan pilpres berhasil, kita harus konsolidasi. Jadi fasenya konsolidasi, proses demokrasi. Tadi secara garis besar kita membahas, tapi nanti kita akan duduk sama-sama. Jadi pembahasannya adalah bersama-sama seluruh anggota partai koalisi, baik PKB, PKS, Nasdem, nanti duduk sama-sama untuk kemudian menyusun tim pemenangan dan terutama juga personaliannya. Pak, jadwal pertemuan dengan PKS sama Nasdem. Ya, nanti enggak ada sebentar. Semuanya besok dari DPP PKS akan datang ke dari DPP PKB akan ke PKS sore. Apakah benar juga sudah nanya ke Gus Imin, katanya tergantung Pak Anies gimana? Satu lagi Pak, terkait dengan 5 miliar dana desa yang menaikkan sama Gus Imin, dari Pak Anies seperti apa pandangannya? Dana desa yang menaikkan 5 miliar kemarin Gus Imin sudah mention itu. Ada lagi biar sekalian aja. Yuk. Oke Pak, terkait rencana pemajuan jadwal pendaftaran capres dan cawapres, tanggapan dari pasangan Amin bagaimana? Kemudian tadi apakah juga membicarakan strategi khusus untuk mendongkrak suara karena mengingat elektabilitas dari survei dari Amin selalu di bawah. Kemudian yang terakhir, KPU mewajibkan peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye. Gimana strategi dari Amin untuk melaporkan dana kampanye tersebut? Terima kasih. Ya. Oke Pak, dari TV One tadi kan disampaikan tentang visi misi ke depannya seperti apa. Apakah pembahasan ini juga sertakan komunikasi dengan PKS? Itu yang pertama. Kemudian untuk Gus Muhaimin tadi kan disampaikan oleh Pak Anies mengenai visi misinya ini menjadi perubahan. Sedangkan posisi PKB saat ini bersama dengan koalisi pemerintah. Bagaimana tanggapan dari Gus Muhaimin terkait visi misi perubahan tersebut? Ya, gini. Saya jawab dulu yang pertama tentang penjadwalan. Kita siap, kalau mau lebih awal juga, insya Allah kita siap. Jadi mudah-mudahan dari sisi kami bisa sampaikan kapan saja itu harus dilakukan, kita akan siap kerjakan. Kemudian terkait dengan survei, saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa kami sudah sangat berpengalaman di nomor 3 kan, dan itu mau lebih baik begitu. Insya Allah nanti kita akan lihat perkembangannya di minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan. Di Jakarta belum pernah dalam survei kita di posisi nomor 2, apalagi nomor 1. Tapi ketika hasil pilkada keluar, kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Kemudian soal rencana besok insya Allah akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS dan kemudian bersilaturahmi bersama di sana. Kemudian apalagi yang lainnya? Kebijakan sekarang kita sedang melakukan proses sinkronisasi. Jadi seperti waktu itu telah saya sampaikan, di dalam proses kampanye ini ada dua track. Satu track kampanye dan pemenangan, satu track penyusunan kebijakan. Nah, track penyusunan kebijakan ini kita melakukan sinkronisasi karena masing-masing memiliki rencana yang harus kita sinkronkan supaya sama. Tapi komitmen kita adalah memberikan kesetaraan kesempatan. Kenapa dulu ada niat yang sangat baik dari PKB, rencana yang sangat baik dari PKB? Karena kita ingin desa kita maju. Kita tidak ingin desa kita tertinggal, dan kita ingin ada kesempatan yang setara agar kue APBN itu, anggaran yang besar itu dirasakan oleh lebih banyak lagi unsur bangsa Indonesia. Jadi prinsipnya adalah sama, tinggal nanti pengaturannya kita bahas sama-sama. Saya rasa cukup ya. Anda nggak tadi? Begini, yang terkait perubahan, kita berbicara tentang 2024 ke depan.
20 tahun ke depan. Jadi kita merencanakan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan di dalam penyusunan kebijakan, sehingga kemajuan yang sekarang sudah dilakukan bisa diteruskan dengan memasukkan unsur keadilan. Dan kemajuan yang terjadi di bangsa ini tidak dimulai 2 tahun lalu, 7 tahun lalu, tapi dimulai sejak Indonesia merdeka. Berganti silih datang pemimpin dan masing-masing era melanjutkan, menambah, mengubah. Jadi ini adalah satu rangkaian, bukan sekedar kita berbicara tentang 1-2 tahun, tapi rangkaian 78 tahun perjalanan bangsa kita. Gitu ya. Izin Pak, tadi kan kalau misalkan besok PKB akhirnya bertemu dengan PKS, apakah ini sudah ada sinyal kalau PKS mendukung Spans dan Gus Muhaimin? Pokoknya besok kita ketemu. Ya. Nanti kita ya besok ya. Insya Allah semuanya sama-sama ya. Oke, cukup teman-teman. Terima kasih. Sama Nasdem juga nggak Pak? Cukup itu dulu. Besok aja dilihat ya. Oke, terima kasih. Nanti jawabannya pasti diumumin ya. Bersama tim PKB, jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS dan kemudian bersilaturahmi bersama di sana.